Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 14 Juli tahun 2023. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa untuk meminta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih pelindungan Tuhan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami di pagi hari ini Tuhan bangunkan dan Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memampukan dan memberikan hikmat dan pengertian buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan renungan pada pagi hari ini akan diberi judul, apapun itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah kisah seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai. Tetapi mereka ingin menguji cinta dan kesetiaan mereka. Mereka bersepakat untuk pergi ke masing-masing ke sebuah kota yang lokasinya sangat berjauhan. Selama 2 tahun terpisah, cinta dan kesetiaan mereka tidak berubah. Mereka pun kembali bertemu dan akhirnya mereka menikah. Tapi di dalam perjalanan pernikahan mereka, terjadilah ujian yang lain. Mereka berdua menjadi memiliki banyak harta dan kekayaan. Suaminya pun mulai berubah dan merasa sebagai orang yang sangat hebat. Ia pun akhirnya jatuh ke dalam perselingkuhan. Istrinya pun sedih dan menangis. Namun ia tetap setia dan tegar meskipun dikhianati. Suaminya pun suatu saat sadar dan kembali kepada istrinya. Waktu demi waktu berlalu, kekayaan mereka habis dan tidak punya apa-apa lagi. Kali ini istrinya tidak tahan dan meninggalkan suaminya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada perkataan yang berbunyi demikian. Kesetiaan seorang pria diuji ketika ia punya banyak harta, dan kesetiaan seorang wanita diuji ketika ia tidak punya apa-apa. Sesungguhnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan diuji dalam segala keadaan. Kesetiaan bukanlah kesetiaan bila tanpa ujian. Kita tidak akan pernah disebut setia kalau belum melewati proses ujian, tantangan, dan godaan. Kesetiaan kepada Tuhan juga demikian, akan mengalami ujian dan pemurnian. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi, kita membaca tentang buah-buah roh, dan salah satunya buah roh adalah kesetiaan. Adakah kita setia kepada Tuhan dalam segala keadaan? Ataukah kesetiaan kita berubah karena perubahan situasi? Apakah kita hanya mengasihi Tuhan kalau keadaan sesuai dengan keinginan kita? Mungkin ada yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berdiam saat aku mengalami ujian dan persoalan? Mungkin kita ingat dulu waktu kita sekolah, saat kita mengerjakan ujian di kelas. Guru kita akan terdiam. Seorang guru akan berbicara saat mengajar di kelas, namun akan diam saat murid-muridnya sedang mengerjakan ujian di dalam kelas. Demikian juga dengan Tuhan.
adalah seorang guru yang sangat baik bagi kita. Ia mengajarkan kita, ia berbicara kepada kita, namun ada saatnya seolah-olah ia berdiam diri, yaitu ketika kita mengalami ujian. Tapi itu tidak berarti Tuhan membiarkan kita. Dia menopang kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan. Pencobaan atau ujian yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ujian-ujian dalam hidup membuat kita semakin naik dalam iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, ia akan timbul seperti emas. Ujian bagi orang benar adalah sarana untuk pemurnian. Kita akan timbul seperti emas. Semakin murni kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala keadaan kita sampai akhir hidup kita. Marilah kita tetap setia mengasihi Tuhan sampai nafas berhenti dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu memberikan kekuatan, peneguhan buat kami. Dan biarlah Tuhan ajarkan kami untuk tetap setia mengasihi Engkau dalam segala keadaan. Tolong kami Tuhan yang seringkali lemah ketika situasi yang kami hadapi tidak seperti yang kami harapkan. Kiranya Tuhan selalu menolong kami dan memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.